Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Hanan, kelas C2 Manajemen, mahasiswa STI STMB Bandung Business School semester 6. Di sini saya akan memaparkan tentang materi yang saya dapat di semester 6 ini, mata kuliah PAI 6, guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kondisi Jazirah Arab ketika sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, mereka menyembah berhala dalam kehidupan sosial mereka. Kezaliman telah menyebar kemana-mana. Tidak ada hal sedikit pun bagi kaum lemah. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, dan kehormatannya dirusak. Mereka memiliki banyak istri tanpa ada batasan. Perzinahan merajalela, peperangan antar kabilah bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Nah, itu dia gambaran singkat tentang kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, Jazirah Arab pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah yang kala itu bermaksud menghancurkan Ka'bah. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh segerombolan burung ababil yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Filayat ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Bani Hashim, suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ketika beliau dilahirkan, banyak kejadian yang terjadi pada waktu itu, diantaranya berhala-berhala berjatuhan, api-api yang disembah orang-orang Majusi di Persia tiba-tiba padam, bergetarnya kerajaan Kisra, dan diperketatnya penjagaan langit. Ketika beliau dikandung ibunya dalam usia 2 bulan, ayahnya wafat dan sejak itu beliau menjadi seorang yatim. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh ibunya ke Yatsrib atau Madinah dengan maksud ziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi sanak saudaranya. Namun dalam perjalanan pulang menuju Mekah, Siti Aminah jatuh sakit dan tinggal beberapa hari di sebuah desa yang bernama Abwa. Dan dengan kehendak Allah, Siti Aminah wafat dan dimakamkan di sana. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Setelah kedua orang tuanya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya Abdullah Muthalib hingga usia 8 tahun. Abdul Muthalib juga memberi nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Sepeninggal kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, salah seorang tokoh terpandang dan disegani di kalangan suku Quraisy. Di antaranya perempuan yang pernah menyusui beliau adalah Siti Halimah yang menyusuinya selama 4 tahun. Pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Siti Hadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya yang berakhlak mulia dan berhati dermawan. Dari pernikahannya lahir 3 orang putra dan 4 orang putri. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul dan turunnya wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau sedang berhalawat di Goa Hiro yang berada di Jabal Nur. Adapun wahyu yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah ke penduduk Mekah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan mendapat sambutan baik dari kalangan sahabat dan keluarga. Yang mereka paling awal beriman dan memeluk Islam disebut As-Sabiqunal Awalun yang berjumlah 30 orang.
Yang ketiga yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul jelas memiliki perbedaan yang perlu dipahami oleh umat manusia supaya tidak salah kaprah dalam mengimaninya. Sudah dijelaskan secara rinci oleh para ulama muslim, umat muslim wajib hukumnya meyakini keberadaan Nabi dan Rasul meskipun belum pernah bertemu sekalipun. Nabi dan Rasul dikatakan oleh para ulama sebagai manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Nabi dan Rasul telah dijelaskan keberadaannya sebagai utusan Allah di dunia. Hal ini sampai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 52. Nabi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu naba, yang artinya dari tempat yang tinggi. Pengertian Nabi adalah seorang manusia dari hamba Allah yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan kata Rasul berasal dari kata Arab yaitu risalah yang artinya penyampaian, sehingga Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa, memiliki garis keturunan dan berjasad. Yang pertama yaitu seorang manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Untuk mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba atau manusia biasa dapat diketahui secara pasti dari As-Siratun Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi. Yang kedua yaitu memiliki nasab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Yang ketiga yaitu memiliki nasab. Nasab atau silsilah pertama yakni dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Adnan. Yang keempat memiliki jasad. Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syama'il Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa. Yang keenam yaitu sifat-sifat Rasul. Karena Rasul adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya, maka tentu Rasul memiliki sifat-sifat yang unggul. Di antaranya yaitu satu, sifat manusiawi. Kedua yaitu terpilih dari kesalahan. Yang keempat yaitu sifat cerdas atau fatonah. Yang kelima yaitu amanah. Yang keenam yaitu sifat menyampaikan. Yang ketujuh atau terakhir yaitu sifat komitmen. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Yang terakhir yaitu pemahaman yang diketahui oleh saya terhadap materi PAI 6 mengenai Ma'rifatur Rasul yang sudah disampaikan oleh saya tadi. Pemahamannya yaitu saya jadi memahami bagaimana kehidupan sebelum adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali perjinahan, berhala, dan sebagainya. Lalu datangnya Nabi Muhammad ke dunia, banyak sekali mukjizat yang luar biasa di dunia ini, termasuk dalam agama Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.